Masalah kesehatan mental bisa dialami siapapun, termasuk anak dan remaja. Namun, orang tua kerap tidak sadar bahwa anak memiliki masalah kesehatan mental. Psikolog anak dan remaja Anelia Sarisani mengatakan gejala gangguan mental pada remaja muncul secara diam-diam. Sulit membedakan antara fluktuasi perilaku anak dengan gangguan mental. Namun, perlu diingat, seringan apapun jika tak diatasi dengan baik, gangguan mental akan berlanjut dan lebih parah. Ada berbagai jenis masalah kesehatan mental pada anak dan remaja. Namun, secara umum, gangguan mental bisa dibagi dalam 5 kategori. Berikut 5 kategori gangguan mental pada anak. Yang pertama adalah masalah perilaku. Masalah perilaku terbagi ke dalam beberapa jenis gangguan mental, seperti ADHD, conduct disorder, ODD, dan penyalahgunaan nafsa. Untuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan pemusatan perhatian. Anak berperilaku impulsif dan hiperaktif. Conduct disorder atau kenakalan anak dan remaja adalah gangguan perilaku emosional serius pada anak dan remaja. Anak dengan gangguan ini bisa menampilkan pola perilaku yang mengganggu, ada unsur kekerasan dan bermasalah dalam mengikuti aturan. Untuk ODD atau Oppositional Defiant Disorder atau gangguan perilaku melawan dan membangkang. Gangguan perilaku ini ditandai suasana hati yang mudah marah, mudah tersinggung, sering membantah, serta pendendam. Kemudian untuk penyalahgunaan nafsa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, menurut Anne atau psikolog, merokok juga termasuk dalam gangguan ini. Tak hanya rokok konvensional tetapi juga vape. Yang kedua, gangguan emosional sosial. Gangguan emosional sosial terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya gangguan mood alam perasaan, gangguan kecemasan, menarik diri dan keterasingan, kemudian stres akibat atau terkait trauma. Untuk gangguan mood atau alam perasaan, merujuk pada gejala utama berupa perubahan perasaan yang cukup umum dikenal berupa depresi, seperti sedih, murung, putus asa, dan mania atau perasaan senang yang berlebihan. Kemudian untuk gangguan kecemasan atau anxiety disorder, anak bisa mengalami cemas. Namun, bagi sebagian anak, cemas bisa mempengaruhi perilaku dan pemikiran sehingga cukup mengganggu performa di sekolah, kehidupan di rumah, dan kehidupan sosial mereka. Kemudian, menarik diri dan keterasingan. Anak cenderung menarik diri misalnya karena tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan dari lingkungan sosialnya. Kemudian gangguan emosional sosial lainnya adalah stres akibat atau terkait trauma. Peristiwa bencana terorisme di Indonesia turut menjadi stresor yang mengakibatkan angka stres pada anak cukup tinggi. Yang ketiga, gangguan relasi orang tua, anak, dan keluarga. Relasi anak dan orang tua serta anggota keluarga lainnya turut membentuk resiliensi anak terhadap tantangan atau masalah yang dihadapi. Yang keempat, gangguan perkembangan belajar. Gangguan perkembangan belajar terbagi lagi ke dalam beberapa jenis seperti ASD, skizofrenia masa anak, disabilitas intelektual, dan gangguan belajar spesifik. Yang pertama, untuk Autistic Spectrum Disorder atau ASD disebut demikian karena istilah ini menaungi berbagai masalah terkait perkembangan otak dan saraf anak. Variasinya beragam antara lain autisme, sindrom Asperger, dan sindrom Heller. Kemudian gangguan perkembangan belajar yang kedua, skizofrenia masa anak. Gangguan skizofrenia menimbulkan ciri halusinasi, gangguan bicara, delusi, perasaan datar dan tidak selaras, dan kehilangan kehendak. Gangguan yang lain, disabilitas intelektual. Gangguan yang mengakibatkan anak lambat dalam mempelajari hal-hal baru karena kemampuan intelijensi di bawah rata-rata anak seusianya. Kemudian, gangguan perkembangan belajar yang terakhir, gangguan belajar spesifik, yang biasanya terkait faktor neurologis atau saraf.
Yang kelima, gangguan perilaku makan dan perilaku kesehatan. Gangguan ini bisa ditandai dengan anak yang tiba-tiba menolak makan. Hal ini bisa mengakibatkan stunting pada anak. Nah, sekian dulu video dari kami ya. Bila dirasa informasi ini bermanfaat buat kamu, silakan untuk berlangganan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.